Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamilatul Hasanah, NIM T2018-1081. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode resitasi dan metode mencari jawaban pasangan. Metode resitasi yaitu metode penugasan. Menurut Syaiful, ia berpendapat bahwa metode resitasi yaitu metode yang menyajikan materi pelajaran dengan beberapa tugas yang diberikan oleh guru sehingga peserta didik dapat melakukan proses pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, metode penugasan ini diberikan dengan alasan bahwa bahan pembelajaran yang disajikan banyak, sementara waktunya itu sedikit, sehingga bahan yang diajarkan selesai dengan waktu yang seimbang atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Maka dari itu, dalam mengatasinya adalah guru menggunakan metode penugasan ini. Guru memberikan tugas dan peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, guru mengawasi dan membimbing peserta didik dalam memberikan tugas tersebut. Nah, tugas peserta didik yaitu mencatat hasil belajar dengan sistematis. Yang selanjutnya, peserta didik mempresentasikan atau melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada guru hasil belajar atau hasil tugas. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi. Yang terakhir, guru memberi penilaian atau tes. Nah, kelebihannya dalam metode resitasi ini yaitu yang pertama, tugas lebih merangsang siswa untuk belajar lebih banyak, baik pada waktu di kelas maupun di luar kelas. Metode ini juga dapat mengembangkan kemandirian siswa yang diperlukan di kehidupan kelak. Yang kedua, tugas dapat lebih meyakinkan tentang apa yang dipelajari dari guru, lebih memperdalam dan memperkaya atau memperluas pandangan tentang apa yang siswa tersebut pelajari. Yang ketiga, tugas dapat membina kebiasaan siswa untuk mencari dan mengolah sendiri informasi dan komunikasi. Yang keempat, metode ini dapat membuat siswa bergairah dalam belajar karena kegiatan belajar dilakukan dengan berbagai variasi sehingga tidak membosankan. Nah, di sini juga ada kekurangan dalam metode resitasi, yaitu yang pertama, siswa sulit dikontrol apakah ia mau mengerjakan tugas atau tidak. Yang kedua, khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja, sedangkan anggota lainnya tidak berpartisipasi dengan baik. Yang ketiga, tidak mudah memberi tugas yang sesuai dengan perbedaan individu siswa. Dan jika sering memberikan tugas yang monoton, tidak bervariasi, juga dapat menimbulkan rasa bosan kepada siswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu metode mencari pasangan. Nah, metode ini digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan jawaban yang dirasa paling cocok dengan pertanyaan yang sudah disiapkan atau yang sudah dipelajari. Adapun teknik pelaksanaan metode ini, yang pertama, siapkan materi yang sudah dipelajari di rumah atau sekolah atau pengalaman yang sudah pernah dialami. Yang kedua, guru membuat potongan kertas sesuai peserta didik yang ada dalam kelas yang berisi tentang pertanyaan dan jawaban. Yang ketiga, potonglah kertas yang berisi jawaban, lalu dibagikan kepada separuh jumlah peserta didik, dan kertas yang berisi pertanyaan juga diberikan kepada separuhnya lagi. Yang keempat, peserta didik disuruh mencari pasangan soal dan jawabannya setelah ketemu guru. Nah, setelah itu guru menyuruh mereka duduk berdekatan dan mulailah satu persatu membaca dan mencocokkan soal dan jawaban yang lain, sedangkan yang lain mendengarkan barangkali ada kekeliruan pasangan. Yang kelima, tugas guru mengoreksi dengan cara mendengarkan sekaligus menjelaskan bahwa strategi ini sebagai latihan dan persiapan ujian atau ulangan. Nah, kelebihan metode ini yaitu yang pertama, mampu menciptakan suasana aktif dan menyenangkan. Yang kedua,
materi pembelajaran yang disampaikan akan lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, mampu meningkatkan hasil belajar siswa untuk mencapai taraf ketuntasan belajar. Yang keempat, suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. Yang kelima, kerjasama antar siswa terwujud dengan dinamis. Yang keenam, munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa. Sedangkan kekurangan dalam metode mencari jawaban pasangan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan ini. Yang kedua, waktu yang tersedia perlu dibatasi dan jangan sampai siswa terlalu banyak bermain-main dalam proses pembelajaran ini. Yang ketiga, guru perlu mempersiapkan bahan dan alat yang memadai. Yang keempat, pada kelas yang jumlah muridnya banyak, jika guru kurang bijaksana, maka akan menimbulkan keributan. Yang kelima, dalam mengembangkan dan melaksanakan metode ini, guru selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam berbagai kesempatan agar tidak terjadi keributan di dalam kelas. Memotivasi siswa menjadi bagian penting untuk menumbuhkan kesadaran kepada diri siswa terhadap keseriusan dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.